Halo guys, jumpa lagi dengan Indra Prasta Auto Net Show. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah mobil lagi, masih mobil klasik. Jadi mobil ini keluaran tahun 1990. Mobil ini Mazda 323 Interplay yang pre-facelift. Nah, nanti kita akan membahas semuanya dari interior, eksterior, sampai ke test drive-nya dan kesan-kesan menggunakan mobil Mazda ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe bagi yang belum subscribe. Dan nanti apabila teman-teman ada yang mempunyai on experience, bisa share di kolom komentar. Langsung saja kita bahas mobilnya. Nah, ini dia unitnya, Mazda 323 Interplay pre-facelift. Jadi mobil ini keluaran tahun 1990 yang belum facelift. Dan ini masih berkapasitas 1600 cc karena pada zamannya mobil Mazda ini masih ada dua tipe, yaitu yang pre-facelift sama yang facelift. Nah, ini yang pre-facelift tahun 90. Jadi untuk yang pre-facelift itu tahun 90 sampai 93. Setelah itu tahun 1993 sampai 97 itu udah muncul yang facelift. Dan ini masih yang 1600 cc. Kalau yang 97 itu kan udah yang 1300 ya, dengan kode mesin B3. Kalau ini yang berkode mesin B6 alias 1600 cc. Nah, untuk Mazda tipe ini kita lihat dari eksterior depannya seperti ini. Yang pre-facelift seperti ini. Untuk headlampnya seperti ini, masih model yang kotak, belum menyudut. Kalau yang facelift udah garisnya udah agak menyudut gini ya, jadi agak sedikit sipit. Dan dari kap mesinnya seperti ini kalau yang pre-facelift. Kalau yang udah facelift itu udah agak ke bawah sini, jadi garisnya seperti ini. Dan dari grillnya ini udah dua garis, kalau yang facelift satu garis. Dan untuk air intake-nya bolong, dari bawah bolong seperti ini dan tidak ada fog lamp. Dan untuk platnya di sini. Kemudian mobil ini masih sangat nyaman dan tidak terlalu ceper juga, tetapi ketika kita masuk nanti kita akan coba lihat untuk kesan-kesannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat cek mesinnya. Oke. Ya. Untuk mesinnya ini bertipe B6, masih 1600 cc, 4 silinder segaris ya, 16 katup SOHC. Dan ini mempunyai daya tenaga sekitar 86 horsepower di RPM 6000 dan torsinya sekitar 123 Nm di RPM 5600. Masih cukup kuat untuk mobil pada zamannya. Dan ini kita lihat untuk mesin-mesinnya masih bagus, masih kering, dan kita lihat dari tulang-tulangnya pun masih bagus. Kemungkinan ini belum pernah dipakai untuk insiden maupun kecelakaan. Oke, untuk sekarang kita coba untuk lihat sisi sampingnya. Untuk sisi sampingnya, kita mulai dari pelek ya. Sebenarnya untuk peleknya sendiri ini ring 13, tapi ini sudah diganti menggunakan ring 15. Dan kita lihat di sini untuk sennya ada tonjolannya ya, karena di sini belum ada sen yang di fender maupun di spionnya belum ada, jadi di sini ada tonjolan sen biar kelihatan dari samping. Untuk listnya model besi, dan untuk spionnya sendiri dia udah electric mirror tapi belum retract. Untuk handle pintunya masih model yang lama, dan yang paling berkesan dari mobil 90-an itu adalah yang seperti ini. Jadi ini untuk windownya masih ada selanya di sini. Jadi ciri khas mobil tahun 90-an. Dan untuk accennya di sini ada kayak tumbuhan daging dikit ya di sini, dan ada list warna merahnya. Kemudian untuk BBM-nya di sini, tangki BBM-nya di sini, dan untuk yang di belakang dia polos-polos saja alias nggak ada accent apa-apanya sama sekali. Nah, ini untuk tampilan sisi belakang Mazda 323 Interplay yang pre-facelift. Kalau kita lihat dari sisi belakangnya ini cukup sederhana ya, belum ada tonjolan accent dan sebagainya. Dan perbedaan dari yang udah pre-facelift sama facelift sebenarnya dari sininya. Kalau ini yang pre-facelift ini sebenarnya ada accent warna merahnya
seperti ini, tapi ini cuma di list aja warna hitam. Nah, kalau yang facelift itu udah ada tonjolannya di sini warnanya merah dan ada garis-garisnya. Dan untuk stop lampnya seperti ini, untuk sennya di samping dan ada reflektor dan lampu untuk atret. Untuk knalpot di sana dan di situ ada logo Mazda. Dan untuk bumper belakang polos-polos saja sama, dan untuk platnya di belakang. Kita coba lihat untuk kelegaan bagasinya. Oke, seperti ini untuk bagasinya. Cukup luas ya. Cukup untuk muat dua koper besar atau mungkin 3 koper yang medium. Dan belum ada lampu bagasinya, tetapi untuk ukurannya sangat luas sekali dan cukup untuk membawa barang-barang yang banyak. Oke, sekarang kita berada di dalam interior Mazda 323 Interplay. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dari speedometernya, guys. Nah, di sini speedometernya dia sudah digital dan di samping-sampingnya udah ada indikator kayak BBM, kayak odometer dan indikator lainnya. Kemudian untuk dari door trimnya sendiri, di sini sudah power window, 4 power window semuanya. Terus ada central lock tapi belum central window, dan untuk central locknya dia masih pakai yang di pintu. Kemudian ini di pintunya sendiri dia sudah soft start ya, ini soft start semua. Bahkan di dashboardnya sendiri dia masih soft start. Dan untuk speakernya ada di kanan kiri pintu, dan untuk door pocketnya dia keras menggunakan hard plastik gitu. Kemudian dari steering ini sudah diganti ya sebenarnya. Kalau sebenarnya aslinya sendiri dia juga 3 palang, cuma ini sudah diganti. Dan di sebelah kanan ada panel untuk lampu, untuk sein, dan di kiri ada untuk wiper, dan ini ada interval kecepatan wiper ya, cukup bagus pakai ini. Kemudian di sini ada untuk mengatur kecerahan dari speedometernya. Jadi kita bisa mengatur sendiri kecerahannya speedometernya, mau kita bikin cerah maupun enggak kita bisa atur. Kemudian ada electric mirrornya kita atur di sini. Dan untuk ini sudah tilt steering, jadi bisa kita atur tilt steeringnya sesuai keinginan kita. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya di sini ada 4 kisi-kisi AC, cukup banyak. Dan untuk panel-panelnya di sini AC-nya sendiri bisa diarahkan mau ke badan mau ke kaki bisa. Dan untuk di sini ada juga AC-nya, di sini tombol AC-nya untuk mengaktifkan AC, dan di sini ada rear defogger. Kemudian untuk fan speednya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, dan di bawahnya ada head unit untuk multimedia dan entertainmentnya. Kemudian di sini ada port untuk rokok maupun charger handphone, dan ada asbak juga. Kemudian di bawahnya ada ruang penyimpanan kecil untuk menyimpan barang-barang kecil. Dan ada cup holdernya juga di sini, 2 cup holder di dashboard tengah, cukup bagus ya. Jarang-jarang sih ada mobil tahun segitu yang pakai cup holder di panel tengah gini, tapi ini sudah ada. Kemudian untuk transmisinya dia manual 5 percepatan. Dan sebenarnya untuk Mazda 323 untuk Interplay itu sebenarnya sudah ada yang varian
automatic, tapi pada zamannya itu masih jarang orang-orang pakai yang automatic, kebanyakan masih pakai yang manual. Kemudian di sini ada handbrake, dan untuk sini udah ada kansel penyimpanan ya, dan sini ada sun visor, ada kacanya juga, kemudian ada kaca tengah. Untuk lampu bacanya nggak ada, di sini ada sun visor. Kemudian untuk joknya sendiri ini masih bludru ya, fabric. Kalau saya pribadi ya, kalau lihat mobil 90-an itu ya, yang paling pertama paling saya lihat itu dari joknya sebenarnya guys. Nah, kebanyakan kita itu nyari joknya yang masih orisinil ya, kayak gini orisinil, ini masih bagus. Kebanyakan udah diganti pakai sulit sintetis dan sebagainya, tapi ini masih fabric dan asli bawaan dari Mazda. Dan di sini belum ada hand grip. Nah, ini untuk lampu kabinnya, di sini kita bisa atur off, door dan on, dan di sini bisa disetting juga untuk riding mode-nya. Wah keren nih, jadi bisa nyala dikit lagi. Oke, untuk plafonnya juga masih orisinil bawaan dari mobilnya. Sekarang kita ke belakang. Oke, kali ini kita sudah berada di seat kedua Mazda 323 Interplay. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama. Dari segi legroomnya masih sangat luas sekali. Nah, ini sini ada 2 jangka tangan, masih sangat luas sekali dan masih sangat nyaman. Kemudian untuk door trimnya dia sudah power window, dan untuk door trimnya juga masih soft start semuanya. Tapi untuk power window-nya dia model yang pisah, jadi untuk penghematan ruang mungkin ya. Kemudian untuk depannya dia ada pocket untuk penyimpanan buku dan sebagainya. Kemudian di sini ada asbak untuk nyimpan koin juga bisa. Untuk joknya di sini juga ada armrestnya kecil, tapi nggak apa-apa, cukup untuk menambah kenyamanan dari mobil ini. Dan ini juga bisa kita setting untuk kenyamanannya. Jadi ini kita bisa setting untuk dimajukan maupun dimundurkan, bisa sesuai kenyamanan kita. Dan di belakang sendiri dia udah ada 2 speaker dan defogger. Cukup nyaman ya kita masuk di dalam seat kedua ini, walaupun mobil ini sedan tetapi masih sangat luas kabinnya dan masih sangat nyaman. Oke, setelah ini kita langsung coba saja untuk test drive. Oke, kali ini kita sudah coba untuk test drive Mazda 323 Interplay yang pre-facelift 1600cc ya. Yang paling kerasa, yang pertama dari kita menggunakan Mazda ini, joknya masih sangat nyaman sekali dan empuk karena ini masih asli bawaan dari orinya. Jadi ketika kita masuk mobil ini langsung kerasa nyaman gitu, langsung nyatu sama driving positionnya sama joknya, jadi enak banget. Kemudian untuk driving positionnya enak juga karena di sini sudah dibekali dengan tilt steering, jadi kita bisa ngatur untuk posisi setirnya sesuai dengan keinginan kita. Dan handling dari mobil ini pun cukup nyaman, cukup enak dan cukup responsif. Masih enak dengan mobil yang usianya udah 24 tahun. Ini masih enak dan masih sangat nyaman. Jadi buat kalian yang mau nyari mobil sedan dengan tahun 90-an, Mazda ini masih sangat nyaman sekali, masih cocok buat pilihan. Dan suspensinya sangat nyaman, sangat empuk. Jadi mau dipakai buat jalan yang jelek maupun yang udah halus, ini sangat nyaman sekali dan sangat enak sekali. Dan untuk mesinnya ini sudah dibekali dengan cc 1600. Torsinya sendiri ini 123 Nm. Jadi enak ya buat kebut-kebutan juga masih enak. Di RPM 2000-an gitu ini kerasa ngejabak gitu. Ketika kita
tekan pedal gasnya masih sangat responsif. Tapi ketika sudah masuk di RPM 5000 ke atas agak bego dikit, maksudnya tenaganya habis dan ya kalau kayak orang itu udah kehabisan napas lah. Kemudian itu transmisinya sangat empuk sekali ya, dari pedal koplingnya dia sangat nyaman dan sangat empuk, dan transmisinya pun juga enak. Dengan mobil sedan tahun 90-an yang variasi compact, mobil ini sudah dibekali dengan cakram, bahkan cakramnya depan sama belakang. Jadi ketika kalian menggunakan mobil ini untuk BBM-nya, ketika digunakan di dalam kota ya, dalam kota yang sering macet dan sebagainya, itu cukup irit dan cukup efisien bahan bakarnya, bisa mencapai sampai 8-9 km lah untuk 1 liternya di dalam kota. Dan untuk luar kotanya itu juga cukup sangat efisien sekali, karena mobil ini walaupun pakai mesin yang karburator, interplay itu semua pakai karburator, bisa mencapai sekitar 12-13 km lah buat 1 liternya. Karena mobil ini walaupun karburator, tapi untuk mesinnya terintegrasi sama check engine, jadi semi injeksi gitu. Terus tahu tekan Melayu berapa kita? Atus. Kemudian untuk akselerasinya, mobil ini mampu mencapai 100 km per jam dalam waktu 20 detik ya. Cukup kenceng dan ditempuh dalam 3 gigi saja. Oke, buat kalian yang mencari mobil sedan dengan Mazda 323 Interplay seperti ini, masih sangat rekom sekali dengan harga terjangkau, ring sekitar 20-30 jutaan, dengan sudah mendapatkan kenyamanan interior seperti ini, dengan handling yang nyaman, BBM yang irit, dengan eksterior yang sangat sporty sekali. Jadi mobil ini masih sangat pantas untuk kita miliki. Nah, untuk pajaknya sendiri sekitar 500-800 ribu per tahunnya. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Video-video selanjutnya kita akan bahas lagi mobil-mobil klasik. Tetap bersama kami di Indra Pasta atau Net Show. Stay tune.